Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Asofa Abidin, NIM C19142011173. Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan artikel jurnal Literatur Review Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi, di mana penulis 1 Reja Asofa Abidin, penulis 2 Lilis Lismayanti, dan penulis 3 Miftahul Palah. Di latar belakang, hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan penting di seluruh dunia karena prevalensi tiap tahunnya tinggi. Berdasarkan data Dinkes Kota Tasikmalaya tahun 2018, penderita hipertensi meningkat menjadi 24.439 jiwa, dibandingkan tahun 2017 sebesar 24.161 jiwa. Hipertensi menjadi penyakit terbanyak di Kota Tasikmalaya, tepatnya kedua setelah nasofaringitis. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang dimana sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi dianggap sebagai penyakit yang berdampak pada kematian. Hipertensi dijuluki dengan silent killer atau pembunuh siluman, karena seringkali penderita hipertensi bertahun-tahun tanpa merasakan sesuatu gangguan atau gejala. Berdasarkan faktor risiko yang berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah, dibagi menjadi 2, diantaranya faktor yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Yang kedua, faktor yang dapat diubah seperti gaya hidup, yang dimana merokok, diet rendah serat, dispepsia, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, berat badan berlebih, dan konsumsi alkohol. Gaya hidup merupakan faktor penting bagi kesehatan masyarakat meskipun masih banyak yang tidak memperhatikannya. Jika gaya hidup dan rendahnya perilaku hidup sehat disertai dengan adanya perilaku pemicu hipertensi, maka hipertensi yang terjadi tidak akan teratasi. Salah satunya untuk mengatur gaya hidup sehat adalah beraktivitas fisik dan mengatur pola makan. Masih banyaknya ditemukan masyarakat yang kurang memperhatikan gaya hidup, seperti pola makan dan latihan aktivitas fisik, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui adanya hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi berdasarkan studi literatur review. Untuk metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literatur review, jurnal nasional yang berkaitan dengan hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi. Artikel ini dikumpulkan oleh database Google Scholar dan portal Garuda menggunakan keyword hubungan gaya hidup kejadian hipertensi. Artikel yang diambil hanya jurnal terbitan 2015 sampai 2020. Artikel full text dan jurnal yang memiliki sumber dan salah satu kode jurnal ISSN, ISBN, volume, tahun terbit, sumber jurnal. Ditemukan 24 artikel yang memenuhi kriteria kualitas metodologi yang dinilai menggunakan kriteria inklusi dan panduan Prisma ditentukan 8.139 artikel dan hanya 14 artikel yang memenuhi kriteria. Untuk pembahasan, ditemukan hasil uji statistika adanya hubungan gaya hidup, kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi. Ini menurut Nur Alia Lestari dan Rahma 2019, Mahmudah dan kawan-kawan 2016, Muliza dan Sarumpet 2016, Lontoh dan Suhendi 2019, Furqoni Rahmawati dan Melanti 2020, Arifin Zainal dan Irmayanti 2020, Taufik dan kawan-kawan 2020, Zanah dan Ermawati 2018. Hasil uji statistika ditemukan adanya hubungan gaya hidup, pola makan seperti konsumsi garam berlebih, asupan nutrium, kebiasaan minum kafein, rendah serat, konsumsi pisang dengan kejadian hipertensi. Ini ditunjukkan oleh penelitian Fadli 2018, Mahmudah dan kawan-kawan 2016, Nur Alia Lestari dan Rahmawati 2019, Widianto Romdoni Kartika dan Purbawati 2018, Moliza dan Sarumpet 2016, Taufik dan kawan-kawan 2020, Janah dan Elmawanti 2018, Furqoni Rahmawati dan Melanti 2020, Lontoh dan Suhendi 2019, Arifin Zainal dan Irmayanti 2020. Selanjutnya ada statistika, ada hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi. Ini menurut penelitian Grace Klestran dan Kaunang 2018. Ada hasil uji statistika kebiasaan merokok
terdapat hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian hipertensi. Menurut penelitian Moiza dan Sarumpet 2016, Lontoh dan Suhendi 2019, Kurkoni, Rahmawati dan Melanti 2020, Wijaya Kurniawa dan Haris 2018, Jana dan Ernawati 2018. Yang terakhir ada hasil uji statistika ada hubungan signifikan antara stres dengan kejadian hipertensi. Ini menurut penelitian Nur Alia Lestari dan Rahmawati 2019, Moliza dan Sarumpet 2016. Kesimpulan dalam artikel jurnal penelitian ini, berdasarkan literatur review dari 14 artikel didapatkan bahwa ada hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi diantaranya pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi garam berlebih, asupan lemak, konsumsi gorengan, asupan natrium, konsumsi bayam, kebiasaan minum kafein atau kopi, diet rendah serat atau konsumsi pisang, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, kebiasaan merokok, stres, dan kurangnya aktivitas fisik. Maka dari hasil di atas, gaya hidup pola makan yang tidak sehat disertai dengan kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor dominan yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Sekian pemaparan dari artikel jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.